Maka sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah sering mengingat kematian, kehidupan dunia jadi ringan. Segera bertobat, semangat ibadah. Lihat proses pencabutan nyawa. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman jika dalam keadaan ingin berputus dengan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Ingat, ini orang beriman. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Akan turun para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah mereka sangat bercahaya. Dan ini persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun para malaikat. Ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, turun para malaikat di sini saat sakaratul maut. Sama persis. Bidul wujuh, wajahnya bercahaya, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kapan dari kain kapan surga. Min hanutil jannah, kain-kain indah dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basari, sampai malaikat tersebut duduk pada calon mayat tersebut seluas mata memandang. Ini anggap calon mayat, ini malaikat duduk seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaih, datanglah malaikat maut kepadanya. Hatta yajlisa 'inda ra'sih, sampai malaikat maut tersebut duduk di kepala si mayat tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah, maka malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik. Para ikhwah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau. Wahai ruh yang baik, keluarlah engkau untuk menggapai ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Berpisahlah ruh, dimulai dari kepala. Makanya tidak heran kalau seandainya ada seorang yang beriman kemudian matanya terbelalak ke atas, karena memang ruh keluar dari kepala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Itu bukan menunjukkan kepada su'ul khatimah. Tugas keluarganya tinggal menutupkan matanya, karena begitulah ruh keluar. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika disuruh keluar ruhnya orang beriman ini, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa, maka keluarlah ruh tersebut. Keluar, dia mengalir seperti mengalirnya air dari mulut teko, lancar sekali. Itu pun masih ada sakaratul maut. Selancar itu masih ada sakaratul maut. Ini orang beriman, pencabutan nyawa orang beriman. Lalu pencabutan nyawa orang kafir dan orang fajir bagaimana? Rasulullah SAW bersabda lanjutannya, wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang banyak dosa, idza kana fi inqita'in minal akhirah, kalau seandainya
dia di dalam berpisah dengan kehidupan dunia dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama ghiladun shidadul wujuh sudul wujuh, turunlah malaikat yang kasar, yang sangar, wajahnya hitam, ma'amul masuh minan nar, dia membawa kain kapan dari api, fayajlisuna minhu madda basari, malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaih inda ra'sih, lalu datang malaikat maut di sisi kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila saqatin minallah wa ghadab, keluar engkau, rasakan murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi para ikhwah? Fatafarraqa fi jasadih, roh tersebut berpisah dengan jasadnya. Fayanzi'uha, para malaikat maut tersebut menariknya, kama yuntaza'us sufudul kathirus syu'ub minas sufil mablul fataqatta'a ma'ahal uruq wal 'asab, sebagaimana seseorang menarik bulu domba yang basah. Bulu domba yang basah sangat licin, ditarik dengan kuat. Akibat saking kuatnya, seluruh urat dan otot terputus dan pecah. Kalau sudah seperti ini para ikhwah, makanya pantas Al Hasan Al Basri ketika keluar dari rumah keluarganya, kemudian menjenguk orang yang dalam keadaan sekarat. Kemudian beliau melihat bagaimana sekarat, beliau masuk ke dalam kamar dengan wajah yang berbeda ketika keluar dari rumah. Kemudian istrinya mengatakan, ya Aba Abdillah, halla ta'amakum, wahai suamiku, ini makanan, ayo kita makan sama-sama. Maka kata Al Hasan Al Basri setelah melihat pemandangan kematian, beliau mengatakan, alaikum bita'amikum, makan kalian sana. Fa inni qad ra'aitu manzaran, aku benar-benar hari ini telah melihat sebuah pemandangan. Asta'iddu lidzalik minal aku masih saja persiapan untuk menghadapi pemandangan tersebut dari sekarang. Mudah-mudahan kita semakin sadar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kematian bukan perkara yang gampang.